larang tidak boleh ada bangunan di daerah kiri. Ini daerah rawa, dan tidak boleh ada bangunan di daerah ini. Tapi karena kepadatan penduduk, oke lah, masyarakat harus bikin perubahan di sini. Sebab ini daerah penampungan ini. Dari pier 3, pier 2 air turun ke sini. Kali yang pasir kalau meluap dia masuk ke sini. Kali Asokota kalau meluap masuk ke sini. Nah, terus dia meluap lari ke daerah Arsipua sampai ke Skanto. Nah, daerah yang agak susah untuk bisa membatasi banjir di daerah Kerong ini. Tidak tahu dengan cara bagaimana. Ini drenase sudah paling banyak di Kerong ini. Mulai di Skanto sampai di Asokota itu ada drenase sampai Baku Samo dengan Kalitani. Tapi kalau waktu musim banjir, air masuk, bukan keluar tapi masuk. Dan kampung jadi sasaran banjir. Seperti itu. Ya kira-kira bagaimana kira-kira cara mengantisipasi nih daerah yang datar seperti ini. Tadi bilang di daerah pegunungan di mana itu beda. Daerah pegunungan kan tidak jadi masalah. Kalau banjir kan tidak bisa karena air lari turun di bawah. Tapi di Kerong ini, di bawah ini datar, di atas sana gunung. Air semua lari ke sini. Itu tinggal buka darah buat tanah air dari atas turun. Ya, seperti itu. Kesempatan pada masalahnya. Perubahan itu nanti belajar juga supaya menyesuaikan ketika perubahan itu juga menyesuaikan perubahan. Tapi hal yang secara fisik menonjol di Kerong ini dan khusus setiap hujan sedikit harus banyak contohnya teman-teman saya sebelumnya, dan setiap hujan saya sudah harus turun dan cari tahu kenapa sampai air naik. Ternyata Kerong ini tadi Pak Pendeta sudah bilang daerahnya datar dan air sama tanah sama tinggi sebenarnya. Jadi lihat kalau ini tanah, air juga begitu. Kalau dia surut sedikit, kena hujan dia naik. Di tempat lain tidak. Di tempat lain kalau permukaan ke bawah, air ada di bawah. Kalau ada hujan, bisa air merembes untuk hilang atau naik juga terlambat. Air dengan tanah sama. Yang pertama, yang kedua, drainase memang seperti tadi Pak Pendeta jelaskan pemerintah sudah buat. Tapi setelah hujan baru saya perhatikan di kami punya tempat. Drainase ini air kalau sudah mengalir, jangan diganggu. Yang tadi mau mengalir pelan atau deras silakan. Jangan ada sampah atau hambatan di drainase atau kali. Kalau ada, dia terbongkar. Ini tetap meluap. Jadi harus bersih. Kalau dia bersih, dia naik juga dia mengalir deras. Nah, yang berikut, kenapa terbuang keluar? Karena daerah kali, daerah drainase itu dikelola jadi lahan. Begitu banyak kena untuk dia jadi rata, air terbuang masuk ke situ. Kalau dia sudah masuk ke situ, sepanjang itu pengaruh jalan. Tapi kalau tidak bongkar lahan, kita bersyukur Tuhan luar biasa. Pohon ini Tuhan buat itu ada maksudnya untuk menahan apa yang mengganggu manusia kehidupan. Jadi sepanjang lahan tidak dibongkar, air tidak terbuang, dan dia mengalir terus. Walaupun drainase kecil, tapi dia yang dampak itu kencang sekali air jalan. Tapi ketika tanah dibongkar, air merembes. Yang berikut sampah. Sampah ini di kota, pusat-pusat perbelanjaan ini dulu tidak ada, karena kalau kita bikin acara cuma bawa gelas, air, minum di gelas itu, tapi sekarang ini plastik. Nah, untuk itu supaya mencegah sampah, pendidikan ini pemberitahuan atau informasi kita buat dari usia dini anak-anak. Jadi gereja juga membantu pemerintah, anak-anak sekolah minggu, kita orang tua juga membantu pemerintah di keluarga buang sampah pada tempatnya. Sehingga jangan kota kotor atau lingkungan kotor, jangan sampai menimbulkan masalah. Saya ambil salah satu contoh di kampung saya. Kami berbahasa daerah. Terus orang tua pikir bahwa supaya dia sekolah itu dia mengerti cepat pelajaran. Kita coba ngomong bahasa Indonesia di kita generasi sekarang dari generasi bahasa Indonesia tidak bertanya.
Nah, generasi kita kalau kita lihat dari siang itu, dia akan bertumbuh dengan cara yang bagus. Kita jalan baru lihat di seluruh kota ini, coba kita bandingkan diri bagaimana kita dalam kondisi sekarang. Saya tidak bisa semua ini, saya lihat video. Mari kita juga coba belajar dari itu. Terima kasih karena BMW hadir, terus P3W hadir untuk membuat ini, dan gereja sudah mulai, gereja bukan sudah mulai, gereja sudah masuk, sudah menopang pemerintah dan masyarakat, warga jemaat, kita sama-sama melihat hal yang berjamaah karena ini itu saja. Terima kasih waktu saya. Informasi tentang iklim. Nanti sebentar ke materi kedua kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, jadi nanti materi yang tadi Pak Dodi sampaikan, kira-kira apa yang Bapak Ibu kurang mengerti itu bisa disampaikan. Tadi dari mana? Di sini saya mau bertanya. Yang pertama, saya ini pendeta tapi saya juga bertani. Nah, berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu yang disebabkan oleh pemanasan global ini, yang biasanya bulan-bulan Juni Juli ini musim-musim panas, tapi sekarang hujan terus-menerus. Dari dampak semuanya itu, akhirnya saya punya tanaman lombok rendam terus gitu. Pertanyaan saya yang pertama, sampai berapa lama Pak cuaca non musim ini bisa berhenti? Artinya bisa kembali kita prediksi gitu. Sekarang kan kita nggak bisa prediksi Pak, sehingga banyak mempengaruhi petani untuk mereka bertanam. Yang pertama, yang kedua, mungkin Bapak pernah dengar istilah suburban life. Kebetulan saya punya tempat hunian juga yang ada di pinggir pantai, daerah Koya. Kita yang menghuni daerah pinggiran pantai itu seringkali diperhadapkan dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan oleh karena cuaca-cuaca yang tidak menentu, terlebih khusus di Jayapura juga pernah terjadi tsunami. Ketika saya mengambil tempat di Koya, saya berpikir 2 kali lipat apakah nanti kita bisa berdampak dengan tsunami tersebut. Untuk mengantisipasi supaya kita masyarakat yang menghuni di pinggiran pantai itu, yang hidup di pinggiran pantai itu bisa bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya tsunami yang tidak bisa diprediksi? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, berkaitan dengan pemanasan global, tapi masih berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apakah pemanasan global ini bisa berdampak sampai terjadinya peristiwa gempa bumi? Karena gempa bumi juga di Jayapura seringkali terjadi. Ya. Apakah pemanasan global ini bisa berdampak sampai terjadinya gempa bumi? 3 pertanyaan itu. Terima kasih Pak. Ada satu hal, pertanyaan kami begini Pak, masalah cuaca. Kami di Papua ini beda dengan Indonesia lain, macam Jawa, Bali, Kalimantan sana. Kita punya cuaca di Papua, banyak bilang kami tidak sentuh dengan aturan yang selama ini dipakai saudara-saudara kami dari luar. Di Papua ini mau-maunya saja. Itu apa sebab Pak bisa bikin begitu untuk di Papua? Karena dia di Indonesia, di sana, di luar Papua, mereka ikuti aturan dari bulan berapa sampai bulan berapa panas, dari bulan ini sampai bulan ini hujan. Secara ilmiah mereka sudah tahu. Tapi kami di Papua, cuaca ini dia tidak menentu. Sebentar hujan, sebentar panas,
maka ini perlu kami dapat keterangan dari dinas terkait. Saya tidak mengerti, jadi dalam hal ini saya tanya kepada beliau. Untuk gempa sama hujan. Jadi untuk titik error ini sudah kami letakkan alat di swab atas itu di kantor BPBD. Jadi sensor gempa ada di situ, sensor untuk menangkap hujan juga ada di situ. Jadi datanya bisa dibilang akurat, karena memang ada di error di arsip, tengah-tengah arsip. Nanti meneruskan ke Bapak Pendeta. Nah, kalau kita masalah bahas banjir, yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kami sampaikan dari BMKG, BMKG itu punya limitasi, maksudnya limitasi. Kalau dia masih di awan, jatuh ke bawah, itu kami punya mainan. Tapi kalau dia sudah jatuh di bawah, dia punya lahan mau miring kayak apa, dia jatuh di das mana, itu seperti mana. Pokoknya bagaimana sampai dia jatuh, kapan dia jatuh, itu sudah kami punya mainan. Jadi kalau untuk masalah banjir, mungkin saya akan jawab, tapi untuk yang umum, banjir itu karena lingkungan, terus karena tidak merawat lingkungan, tadi yang mau sampaikan hanya sebatas itu. Tapi kalau bagaimana kita bersama untuk supaya tidak banjir, BMKG kami bilang gitu. Tapi ke depan, kalau Bapak dengan Ibu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta punya acara yang sama seperti ini, terus minta BMKG datang untuk sosialisasi lagi, bagaimana caranya supaya kita punya bumi ini menjadi lebih baik, entah itu dengan sosialisasi kayak iklim ini atau dengan apa, kami 100% akan datang. Intinya seperti itu. Jadi kami punya tugas tupoksi hanya edukasi dan mitigasi. Tapi kalau untuk kebijakan daerah ini jangan. Kalau kita rekomendasi BMKG ini, aduh kami bukan bagian di situ. Jadi nanti kalau saya jawab selanjutnya. Jadi, tapi saya justru terima kasih. Maksudnya saya justru merasa berhasil. Maksudnya kami datang ke tempat ini, terus kasih materi seperti ini. Kalau Bapak Ibu pulang dengan punya pikiran bahwa ini bencana dan kita harus melakukan sesuatu, saya rasa sudah berhasil. Kayak gitu. Kalau Bapak dengan Ibu merasa bagaimana caranya, undang kami lagi, undang stakeholder yang lain, BPBD, KLHK, PU, Dinas PU yang bikin irigasi. Bapak PU, kamu buat irigasi terlalu pendek, harusnya itu musim hujan kamu perkirakan. Nah itu baru Bapak minta data dari BPBD, kamu data hujan, nah ini kami kasih, nah itu baru kita sama-sama membangun dengan spesifikasi tidak masing-masing. Kalau hanya BMKG, kami jalan, kami rasakan. Tapi kami akan membantu dan kami bersedia membantu itu karena kita sekarang. Mungkin yang banjir-banjir seperti itu. Oke. Kalau untuk geografi error, saya sepakat. Error itu data semuanya. Terus sama seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan, daerah kumpulan air. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu pasti banyak yang perlu mereka irigasi yang baru mungkin atau apa, tanam pohon yang banyak. Saya juga kurang kompeten di bidang itu, tapi kalau bidang cuaca iklim saya bisa bapak yang Oke, terus nah ini Pak, untuk pertanian yang tadi cuaca tidak menentu sekarang, kira-kira ini mau sampai kapan? Saya kasih gambaran seperti ini Pak. Dulu tahun 80-an El Nino La Nina, atau yang biasa kalau El Nino itu kering, La Nina itu hujan. Atau kalau di Indonesia kebalikannya, yang La Nina justru kita banyak hujan, El Nino yang kering, kayak begitu. Itu biasa terjadi 8 sampai 6 tahun. Tahun 90-an dia jadi 4 tahunan. Itu makanya kita tahu yang 97 kekeringan sampai kebakaran hutan, terus 2015 sampai kabut asap di Merauke, itu semua yang. Nah, dia dari 8 tahun jadi 6 tahun jadi 4 tahun. Tahun 2020 ini dia menjadi tahun ini El Nino, besok tahun depan dia bisa lagi. Jadi kalau Bapak tanya cuaca sampai kapan, kira-kira begini, kira-kira kapan kalau diprediksi justru semakin ke depan akan semakin sulit. Itu saya bisa katakan dengan jelas bahwa prediksi cuaca ke depan, kalau kita hanya memakai pengetahuan yang 10 tahun yang lalu, kita bawa, kita aplikasikan ke depan akan setengah mati, malah kita salah. Nah,
syukurnya saya dibiayai sama negara untuk belajar itu. Jadi saya punya tugas untuk memberikan info itu ke Bapak. Jadi yang saya bisa harapkan, kita mungkin bisa buat kelompok tani, Bapak buat kelompok tani atau seperti apa, Bapak undang kami, tiap bulan kami datang untuk sosialisasi, jadi kita bulan depan seperti apa, kami siap. Jadi misalnya tanaman cabai, 3 bulan baru panen, Bapak tinggal kira-kira prediksi ke depan bagaimana? Ini kemarau, tapi kira-kira masih hujan atau tidak? Nah, BMKG ini kita dari prediksi ini kita kasih gambaran, oh ke depan hujan, tapi mungkin lebih tinggi atau berkurang seperti itu. Karena kalau BMKG untuk menjawab semuanya susah tadi. Kita perlu BPTP untuk pupuk yang tepat, bibit yang tepat. Misalnya memang kurang air, tapi bibit tepat jadi juga. Kalau kurang air tapi pupuk tepat jadi juga. Jadi semua masalah pasti ada solusi, tapi tidak ada solusi untuk semua masalah. Jadi kami harus mengganti semuanya. Bapak punya kelompok tani, kami versi. Tapi kalau salah satu yang paling mudah ya tadi kita buat grup, kita diseminasi info ke depan. Kira-kira seperti apa. Terus yang kedua untuk daerah pantai tadi, selalu khawatir kalau terjadi bencana. Nah itulah pentingnya edukasi kayak ini. Harapannya Bapak semakin mengerti, dari situ bisa bertindak sesuai apa yang harusnya terjadi. Contoh kayak waktu banjir 2019, banjirnya di Sentani, tanggulnya di Sentani, tapi ada posa-posa hoax. Wah ini mau ada tsunami karena hujan, jadi tsunami di Jayapura, di Papua. Padahal tidak ada gunanya sama sekali kayak gitu. Makanya kalau Bapak, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih siap? Satu, kalau kami dia punya step cuma yang tadi, pelajari, pahami, kita mengerti, baru kita bertindak. Jadi seandainya Bapak punya lingkungan ada hoax apa, itu Bapak bisa tanya kita. Tapi kalau Bapak butuh pelatihan, kira-kira bencana tsunami itu kayak apa, atau mau hujan besar kayak apa, Bapak bisa panggil kita juga. Kalau saya kasih jawabannya sekarang, itu kayaknya panjang kan? Maksudnya bukan saya tidak mau, tapi tsunami yang mundur nanti gempanya harus berapa skala Richter, terus kalau musim hujan dia seperti apa, kira-kira bertahan sampai berapa lama, itu nanti panjang. Tapi kalau untuk periode sekarang saya bisa jawab bahwa ini nanti akan kering, kemungkinan bulan Agustus baru mulai kering sampai November nanti. Setelah November tahun depan baru kita bakal lihat. Bukan saya bisa jawab, tapi karena itu iklim itu semakin sulit diprediksi. Jadi updating itu selalu kita perlukan. Gitu. Terus yang tadi pemanasan global sama gempa bumi, kalau untuk sampai sekarang saya belum bisa jawab karena belum ada penelitian tentang itu. Tapi kalau seandainya ada jawabannya, pasti saya kasih info ke Bapak seandainya sekarang. Terus dari kakak, cuaca di Papua ini beda dengan di Jawa. Saya sepakat. Semua itu kalau saya bisa jawab slide yang paling awal sekali. Yang kita perlu lihat sama-sama, semuanya sumbernya dari matahari. Yang berbuat di Jayapura, di Papua sini beda dengan di Jawa, dari topografi, geografi, dari ekonomi dan prosedur. Ini kita anggap kita hampir sama lah. Ini sama, ini sama, ini sama. Karena kita dengan di Jawa tidak terlalu jauh, cuma 65 berapa kilo, tidak sampai besar rotasi bumi sama. Tapi yang berbuat beda itu bentuk pulau Papua sama topografi. Kita di Papua gunung banyak, di Jawa itu gunung paling hanya Merapi, Gunung Salak, Gunung Kawi, gunung apa? Yang Bromo. Gunung itu kelihatan, jadi kita bisa tahu ada pola sama karena yang membentuk hujan, membentuk pola cuaca itu hanya dari angin tabrak dengan gunung atau angin belok ke angin jadi hujan di daerah situ. Contoh kayak hujan di Papua sampai sini, sini itu karena angin dia punya golakan dari pegunungan Jaya. Pokoknya kalau dari sana dia punya angin dari atas, terus dari pantai angin dari bawah, dia jadi rotasi dulu di situ hujan. Makanya dia semua tidak sampai karena dia punya gelombang itu hanya dari pantai, hanya dari gunung, dia arah ke Arsok sudah habis di tengah jalan. Jadi
di atas itu mungkin tidak kelihatan, dia punya angin, jalur angin, tapi di atasnya angin lagi tabrak-tabrakan, makanya angin tabrakan jadi awan, itu yang bisa jadi hujan. Di atas tuh ada rel, ada dia punya jalur, makanya daerah itu sering hujan, daerah itu tidak hujan. Kalau Bapak Ibu biasa perhatikan TV, ada gunung, terus dia punya bawah kaki, ada awan-awan, nah itu jadi hujan. Karena dia punya topografi sama angin. Jadi kecuali kalau di Merauke atas semuanya. Jadi itu jauh-jauh kan. Makanya di Merauke kalau kita mau perhatikan, dia lebih kering daripada Papua di Merauke. Terus untuk akses informasi, Bapak ini mungkin baiknya seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa buat grup, kami bisa memberikan akses di situ. Karena saya sepakat Bapak, kalau dulu dia punya kebijakan itu BMKG keluarkan warning, terus provider entah itu Simpati, Telkomsel, Indosat, dia harus protes. Tapi karena aturan di atas saya tidak tahu bagaimana sama Kominfo, makanya sekarang kita ada tapi untuk daerah-daerah tertentu. Nah, tapi seandainya kita punya grup WhatsApp sendiri, kita bisa ada bencana, Bapak bisa tanya di situ, kita bisa berkomunikasi di situ. Siap. Atau ada yang terlewat, ada